Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari Universitas Pancasakti Prodi PAUD. Dengan adanya video ini sebagai tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Terima kasih kepada Ibu Ariwidya Stuti MPD sebagai dosen pengaku. Ayo kita lihat video selanjutnya. Pengaruh kreativitas anak terhadap kartu bergambar melalui metode bercerita untuk kelompok B di R.A. Raihan. Pengertian kreativitas bagi anak adalah merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam menuangkan ide gagasan, ekspresi terhadap hal yang baru, dapat memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi, dan sebuah ide dituangkan dalam produk yang baru atau hal yang baru hasilnya mempunyai nilai tinggi bagi karyanya. Menurut para ahli tentang kreativitas A. Utami Munanda 1995 halaman 25, kreativitas adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. B. Imam Musbikin 2006 halaman 6, kreativitas adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan yang baru atau tak diduga sebelumnya, kemampuan memformulasikan konsep yang tak sekedar menghafal, menciptakan jawaban baru untuk soal-soal yang ada, dan mendapatkan pertanyaan baru yang perlu dijawab. C. Mangu Harjana 1986 halaman 11 adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya berguna atau useful, lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil lebih baik atau banyak. D. Strindberg 1988, kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara tiga atribut psikologis, yaitu intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian atau motivasi. Tahap perkembangan kreativitas anak usia 4 tahun. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kreatif si kecil yang berumur 4 tahun. 1. Mintalah si kecil untuk membuat pola saat berlari, melompat, bertepuk tangan, mengangkat tangan, atau melompat dengan satu kaki. 2. Mintalah si kecil untuk menjelaskan atau menggambar orang atau benda. Gambarnya bisa berupa sepeda, polisi, ayahnya, atau mainan kesukaannya. Ini akan membantu mengembangkan imajinasinya. 3. Mintalah si kecil untuk mengidentifikasi apa yang hilang dari gambar, seperti wajah tanpa hidung, dan kemudian mintalah ia menggambar untuk melengkapinya. 4. Buat kotak tempat ibu dan si kecil menempatkan semua peralatan kreatif untuk drama dan permainan. Kotak ini dapat menampung barang-barang lama, pakaian, dan boneka. Ini akan memberikan akses mudah bagi si kecil untuk berpura-pura, membayangkan, dan mengekspresikan dirinya. 5. Mintalah si kecil berpura-pura menjadi hewan, secara bergantian menjadi hewan yang bersuara keras dan yang bersuara pelan. Misalnya, minta si kecil untuk menjadi beruang, lalu ular. Tujuannya di sini adalah untuk menemukan pola, mengembangkan imajinasi, dan memfasilitasi permainan peran. Manfaat permainan kartu bergambar sebagai berikut. A. Permainan kartu bergambar dapat memberikan kepada anak untuk mengembangkan aspek bahasanya secara optimal dengan melihat secara langsung gambar dan bentuk-bentuk yang diperlihatkan guru untuk menyusun sebuah kata lalu mengucapkan secara jelas dan benar sesuai gambar dan hurufnya. B. Permainan kartu bergambar sangat menarik perhatian dan minat anak. C. Kata-kata yang terdapat di bawah gambar merupakan kata-kata yang mudah
berupa beberapa huruf atau suku kata. D. Membantu anak belajar mengenal huruf-huruf dalam huruf belajar membaca. Tujuan metode bercerita: 1. Mendorong atau menstimulus. 2. Meyakinkan. 3. Menggerakkan. 4. Menginformasikan. 5. Menghibur. Fungsi metode bercerita: 1. Menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik. 2. Mengembangkan imajinasi anak. 3. Membangkitkan rasa ingin tahu. Manfaat metode bercerita: 1. Membantu pembentukan pribadi dan moral anak. 2. Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. 3. Memacu kemampuan verbal anak. 4. Memberikan sejumlah pengetahuan sosial nilai-nilai moral keagamaan. 5. Kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengarannya. 6. Memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan metode bercerita memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 7. Memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik. Bentuk dan jenis metode bercerita. A. Bercerita tanpa alat peraga. Bercerita tanpa alat peraga yaitu kegiatan bercerita yang dilakukan oleh guru atau orang tua tanpa menggunakan media atau alat peraga yang diperlihatkan pada anak. B. Bercerita dengan alat peraga. Metode bercerita dengan alat peraga yaitu metode bercerita menggunakan media atau alat pendukung untuk memperjelas penuturan cerita yang akan disampaikan. C. Alat peraga langsung menggunakan benda asli atau benda sebenarnya, misalnya kelinci, kembang, piring, agar anak dapat memahami isi cerita dan dapat melihat langsung ciri-ciri serta kegunaan dari alat tersebut. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulannya ialah bahwasanya dalam perkembangan kreativitas anak sangat berpengaruh dengan kegiatan kartu bergambar. Karena dalam kegiatan tersebut membantu perkembangan untuk mengekspresikan tentang tokoh-tokoh yang ada pada gambar tersebut. Dalam hal lain pula, kegiatan kartu bergambar dapat mengembangkan imajinasi anak untuk memulai menggambar, melukis, dan lain-lainnya.